Yuk, silakan masuk. Kan duduk. Oke, sebelumnya terima kasih atas kehadiran kalian semua di sesi konseling ini. Sebelum kita memulai sesi konselingnya, bisa dimulai dengan berdoa dulu. Bapak yang pimpin kita dalam doa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Selamat datang, terima kasih kalian sudah hadir. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku bullying verbal yang pernah kalian lakukan terhadap si korban. Nah, sebelum itu Bapak ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saudara. Baik Pak, perkenalkan nama saya Alvin. Nama saya Nanda. Nama saya Fadil Pak. Oke, perkenalkan nama Bapak Histia, bisa dipanggil Tia. Semua yang kita bicarakan pada hari ini atau apa yang kita bahas hari ini akan terjaga rahasia permasalahan kalian. Jadi Bapak ingin mendengar apa yang kalian harapkan dari sesi ini. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya, kegiatan apa yang kalian lakukan pada hari ini sebelum ke sini? Saya baru balik dari kantin tadi Pak, baru selesai makan siang. Kamu? Saya baru selesai kerja tugas Pak. Kamu? Saya baru dari nongkrong sama teman-teman. Oke. Bagaimana perasaan kalian saat memasuki sesi ini, sesi konseling ini? Biasa-biasa aja sih Pak, saya Pak. Kamu? Saya tegang Pak. Kamu? Saya agak gugup sih Pak, karena baru pertama kali nggak ikut konseling seperti ini. Oke. Apa yang membuat kalian ini bersedia ikut kegiatan konseling kelompok ini? Apa yang membuat kalian terdorong gitu? Karena dipanggil dari meja piket sih Pak. Dipanggil meja piket, terus orang piket bilang Suruh menghadap ke guru BK gitu? iya, suruh menghadap. Kamu? Saya juga disuruh menghadap sama Bapak. Kalau kamu? Tadi sama juga sih Pak, dipanggil karena kami juga kan ada masalah dari perundungan. Oke, kita akan bahas permasalahan kalian ini lebih dalam lagi. Bapak ingin bertanya, bisakah kalian ceritakan situasi ketika kalian pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaan teman kalian itu? Karena situasi perkataan yang menyakiti teman ya Pak ya. Ya. Saya pernah sekali bilang ya maafkan saya, itu bahasanya itu anjing kau. Karena waktu itu posisi saya lagi kesal lah, dia mengganggu saya lah, jadinya saya situ langsung memaki dia. Dan ternyata setelah saya maki dia itu nggak tahu apa, dia langsung diam gitu, langsung berpikir pusing kembali. Saya ada suatu hal mungkin yang saya dia itu sakit kali gitu sama saya gitu kan. Itu sih Pak, itu saya Pak. Dari Nando? Kalau saya Pak, saya tidak merasa bullying orang Pak. Apa yang saya lakukan itu ya buat saya senang aja. Oke. Kalau menurut Alvin? Kalau dari saya mungkin sama dari si Bolik tadi ya Pak. Mungkin karena saya
banyak masalahnya. Jadi pas si korban ini ada di lokasi tempat waktunya saya banyak masalah itu Pak, saya lampiaskan ke dia aja. Oke. Apakah kalian pernah berpikir mengungkapkan kata-kata itu kepada korban, apa yang dia rasakan? Berpikir Mm-mm. apa yang dia Apa rasakan. yang kalian pikirkan saat mengungkapkan kata-kata itu? Nggak ada sifat spontan aja kan. Karena saya juga kesal sama dia kan. Jadi ya makanya saya bilang begitu. Gitu Pak. Kamu? Kalau saya sih ya apa yang saya bilang tadi Pak, ya. Saya penting saya merasa senang aja sih, kayak ngomong kasar sama dia juga nggak melawan sama saya, apa yang saya tahu itu aja sih Pak. Kamu? Kalau saya sama seperti yang saya bilang tadi, karena banyaknya masalah juga, karena saya spontan juga ngomong berkata kasar sama si korbannya, jadi mungkin tidak enak didengar oleh korbannya Pak. Oke. Kalian pernah melihat dari luar, menurut kalian apa yang dirasakan oleh korban tersebut ketika di posisi itu? Kalau saya lihat dari luar, dia kayak ada nahan nangis juga ya waktu saya kata kasar begitu ya. Tapi ya itu aja sih sebenarnya. Dia nangis aja. Mungkin saya hati kali. Ya, kamu? Kalau saya Pak, saya udah tahu ya apa yang bakalan saya rasakan, karena saya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Jadi saya bingung aja kenapa saya dibilang begini, padahal tuh apa yang saya lakukan penting buat saya senang. Ya, kamu? Oke. Kalau bagi saya Pak, sama seperti Nandok tadi, kalau dibilang untuk perasaannya saya nggak ngerti juga perasaannya seperti apa. Ya mungkin takut terpuruk mungkin karena kami berkata kasar pada korban. Tahu Pak. Oke. Kalau kalian di posisi si korban, menurut kalian apa dampak dari bullying verbal yang lakukan terhadap si korban? Mungkin Dari dampaknya Pak, dari mentalnya sih, karena mungkin anaknya juga nggak ngelawan gitu, kayak di maki gitu, dikasih kasar-kasar, dari mentalnya mungkin terpuruk. Kalau dari Nando atau balik? dampak yang saya rasakan kalau saya di posisinya ya Pak ya. Ya. Ya seperti mungkin yang saya lihat dari dia ya, mungkin sakit hati lah. Kita tahu ya, dia di rumah itu jarang dianu kali kan, jarang dikenal kata-kata kasar atau bagaimana sama orang tuanya. Jadi sih mungkin dampaknya ke kalau saya di posisinya. Lalu saya biasa aja gitu, nah udah biasa juga gitu. Kalau dari Nando? Kalau dari saya Pak, gini nih Pak, maksud saya tidak merasa membuli dia ataupun apa-apa, kan cuman kata-kata, ngapain dia nangis, berarti dia lemah gitu ya. Itu sih Pak, menurutku dia lebay aja. Jadi- Kalau memang dia tidak terima ya kenapa diam gitu. Itu aja sih Pak. Jadi menurut saudara Nando ini si korban ini lemah gitu. Iyalah, makanya saya nggak ngerasa apa-apakan dia. Saya juga nggak main fisik sama dia. Orang cuma ngomong kata-kata biasa aja sih, kayak anjing itu aja sih, kok gitu aja dia sampai begitu. Itu aja sih Pak. Oke. Menurut kalian bagaimana perilaku ini mempengaruhi hubungan sosial kalian saat berada di lingkungan luar atau pergaulan kalian?
kalau di pergaulan saya untuk teman-teman saya yang betul-betul ya mereka mana-mana aja sih. Kalau di lingkungan teman sekelas, kalau saya lihat kayak nggak ada yang mau bicara sama saya, malah kayak menjauh, entah tuh nggak suka kali dengar kenapa sih kita lihat kalian dari anak itu kan kena maki gitu, jadi mereka nilainya saya itu jelek. Ya, padahal sama aja kayak omongan Ando, biasa aja gitu. Mungkin niatnya bercanda gitu ya. Ini itu bercanda gitu. Terus dari Jenderal Anda, Apa tadi Pak pertanyaan? menurut kalian bagaimana perilaku itu mempengaruhi hubungan sosial kalian atau hubungan pertemanan kalian? Yang kalau saya Pak, dari pertemanan saya memang tidak berteman sama si korban. Saya tidak berteman karena teman-teman saya tuh ya kalau ngomong kayak anjing biasa ataupun babi itu ya itu memang bahasa kami yang biasa aja. Cuman karena aku memang nggak berteman sama dia ya, aku senang aja sih ngomong-ngomong kasar kayak gitu sama dia. Dia juga nggak ngelawan, karena saya bakalan nggak ngomong kasar ke orang kalau memang dia ngelawan. Nah kalau dia ngelawan berarti dia kuat. Jadi itu sepikiran kalau dia memang kayak gitu ya, apa sih kita mikir perasaannya. Tuh juga kita nggak main fisik kan. Kalau main fisik sih ya boleh lah aku kayak mikir 2 kali kayak apa nanti penyebabnya ke belakang gitu kan. Apakah nanti saya dimarahi oleh orang tuanya, dihukum oleh guru, kan itu aku bisa pikir 2 kali. Kalau cuma terima kata-kata gitu aja sih itu lebih baik sih menurutku. Oke, dari Arvin. Kalau untuk di lingkungan pertemanan sih Pak, paling cuma sedikit dari mungkin dari kami si kolik, mungkin itu yang kalau untuk pertemanannya cuma itu jadi Pak. Kalau dari teman-teman yang lain yang itu mungkin mereka menjauh, nggak tahu juga kenapa menjauh, takut mungkin menjadi korban bullying, perundungan. Oke. Kalian ini pernahkah kalian merasa ingin membuat apakah hal yang paling membuat kalian menyesal atau ingin berubah diperbaiki dalam diri kalian? Apakah ada hal yang ingin diperbaiki? Banyak sih Pak, memang saya senang lah kan. Berawal dari saya kesal tuh sama orang tuh maki-maki dia, lama kelamaan saya jadi kesal lah karena ya, dia diam-diam aja sih kan dalam awal yang saya lanjut. Tapi ini saya lihat lama-lama saya aku juga sih ada teguran sih dari orang, dia bilang udah aku maki dia tuh, aku nggak tahu bagaimana perasaannya gitu. Jadi makanya saya jadi terus mikir kayak cukup lah, kayak sudah berlebihan, sudah jauh. Sampai waktu itu saya lihat dia pernah berapa hari di sekolah, makanya saya mikir kan kenapa dia nggak sekolah, apakah karena kata-kata aku tadi atau hal lain, ada sakit atau gimana. Itu saja. Iya. Dari Nino. Kalau dari saya sih karena memang saya kan orangnya kuat dalam keluar dari rumah kan, jadi nggak betah di rumah lah, karena juga nggak diperhatikan sama orang tua, saya nggak merasa disayang. Jadi hubungan pertemanan gue di teman-teman itu aja yang itu yang gue kayak mereka tuh nggak ambil pusing lah dalam bahasa kayak jorok apa mereka bilang gitu. Itu membuat gue kayak mikir sama yang aku yang bapak bilang jadi korban, dia sampai aku ngomong gitu dia sampai nangis ngapal segala macam. Ya, memang ada separuh temannya tegur lah aku ngomongnya berlebihan, tapi menurut itu biasa, enggak terlalu membuat dia harusnya sampai segitu itu menurutku. Karena memang ya, keluarga aku aja nggak peduli sama aku, kenapa harus dipedulikan perasaannya ya? Yang dari Arvin. Jadi boleh diulang Pak pertanyaan. Apa hal yang paling membuat kalian menyesal atau ingin
diperbaiki dalam diri kalian? Hal apa yang ingin dirubah dari diri? Untuk sekarang coba mungkin ada niatnya untuk berubah, untuk melakukan terhadap mungkin dari siswa-siswa lain Pak. Berhenti karena mungkin karena dari perempuan tersebut juga kami kurang juga dapat temannya, ada teman yang banyak dulu. Oke. Mendengar cerita kalian tadi, Bapak turut berarti apa yang kalian lakukan, namun di sisi lain itu juga sangat salah. Tapi menurut kalian itu mungkin itu tidak menyinggung dia sama sekali. Bapak mempunyai kata-kata yang mana mengakui kesalahan itu bukan berarti kalian orangnya lemah, tapi justru menunjukkan bahwa kalian itu tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi atau lebih baik lagi. Jadi alangkah baiknya kalian itu merubah perilaku kalian itu supaya lebih dewasa lagi. Mungkin Bapak tahu maksud kalian itu mungkin bercanda, tapi bagi si korban ini itu sudah terlalu berlebihan menurut dia. Jadi wajar saja kalau dia tidak menerima itu. Oke, bisa diterima. Bisa sabar. Sebelum itu, apakah ada keinginan kalian untuk berubah atau lebih baik lagi? Ada Pak. Saya ada. Kalau dari saudara Nanda, susah sih, tapi nanti saya coba. kalau dari Alvin, Mungkin ada niatan untuk berubah, tapi mungkin agak susah gitu. Tapi nanti saya coba untuk berubah jadi lebih baik lagi. oke. Bapak ya, ada pertanyaan lagi. Ketika kalian merasa kesal atau ingin bercanda, apa cara lain yang lebih sehat menurut kalian untuk mengekspresikan itu? Tahan emosi sih Pak saya. Cara lain. Nah, gara-gara saya ini saya jadi sadar Pak. Nggak semua omongan yang kita sebut, baik itu kasar atau apa teguran, orang-orang itu bakal terima. Dari Nanda, Ya kalau dari saya Pak, selain emosi paling kebiasaan saya sih yang harus saya rubah, karena yang saya lakukan itu telah menjadi kebiasaan saya. Kayak jika tidak saya lakukan kayak ada yang kurang di hatiku lah, ada yang kayak janggal, mungkin itu yang dapat saya kurang itu. dari saudara Alvin, Tadi boleh diulang pertanyaan? ketika kalian merasa kesal atau ingin bercanda, apa cara lain yang dapat kalian ekspresikan? Mengekspresikan kalau kami di tadi apa ya? Ya, ingin melakukan bullying atau bercanda gitu. Mungkin saya seringan kalau di ini Pak, duduk sendiri biar emosi saya tuh tidak tersalurkan di teman-teman yang lain gitu ya.
Bapak punya teknik namanya teknik reframing, yang dimana teknik itu kita meluapkan pikiran kita ke arah lebih positif dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi Bapak minta nanti kalian membuatkan kepala, terus memikirkan hal-hal positif yang akan kalian lakukan ke depannya. Bisa dimulai? So, Silakan membuatkan kepala. Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah merasa di posisi si korban? Apakah kalian menyesal telah memperlakukan korban tersebut seperti itu? Terus apa kalimat yang akan kalian berikan untuk pengganti kata-kata bullying kalian tersebut tadi? Silakan buka matanya, akan lihat ke arah Bapak. Menurut kalian bagaimana perasaan kalian setelah melakukan teknik tadi? Apa yang kalian bisa ungkapkan? saya besar juga. Dari mana tadi saya mati apa yang si korban rasakan, dan saya akan merubah kalimat kesal atau bercanda saja yang bisa menyakiti perasaan korban atau orang lain. Contohnya jadi itulah saya suka terjadi. Saya berarti saya akan lebih jujur terhadap perasaan saya mengungkapkan apa yang memang saya rasakan. Jadi yang saya ungkapkan, saya filter ke dalam kata saya. Jadi kalau bagus dulu kata saya untuk saya ulang kembali ke orang yang bikin saya seperti itu. Menurut Kalau dari saya Pak, karena saya tidak dianggap oleh saya, karena kondisi tidak mungkin dari saya, mungkin itu membuat saya tidak tahu ataupun tidak bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain, termasuk yang saya bullying lah. Bapak bilang saya bullying orang jadi korban tersebut, saya tidak bisa merasakan karena memang saya juga sakit hati dengan keluarga saya. Mereka tidak tahu apa yang saya rasakan. Mungkin saya akan minta maaf ke korban karena juga salah saya karena memendam apa yang saya rasakan, rasa sakit yang saya rasakan saya pendam. Akhirnya saya buta akan perasaan orang juga, bahwa orang itu juga punya perasaan. Mungkin kata-kata terakhir yang dapat saya sampaikan ke korban, saya minta maaf dan saya tidak akan ulangi lagi yang dapat saya sampaikan. dari Alvin, Menurut saya mungkin sama dari saudara Muhammad tadi, Pak. Yang pertama itu saya kemungkinan saya minta maaf kepada si korban itu, Pak, karena melakukan bullying seperti itu. Terus saya akan merubah sifat buruk saya untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari lingkungan pertemanannya cari teman yang lebih positif lagi, bukan di lingkungan saya yang buruk. oke. Bapak banyak terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Itulah solusinya yang dapat kalian lakukan untuk kedepannya. Kalian bisa minta maaf kepada si korban tersebut. Nah, kita tutup sesi konseling kita pada hari ini. Sebelum itu Bapak akan kita berdoa lebih dahulu, karena kita mengawalinya dengan doa tadi, maka kita menutupnya dengan doa. Oke. Doa dipersilakan untuk kita. Doa selesai. Oke, silakan pulang, hati-hati ya pulangnya. Saya Terima kasih Pak.
Mari pak. Yuk.